Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama gue, Gani Fatul Rahman. Kita masuk ke materi minggu kelima, materi terakhir untuk semester ini, karena minggu depan kita udah persiapan untuk UAS. Untuk kali ini kita belajar tentang Bunpo bagian 2, Kore, Sore, Are, dan Dore. Kalau kalian misalnya lagi di Jepang atau mungkin lagi ngomong sesuatu dalam bahasa Jepang dan kalian nggak tahu apa bahasa Jepang suatu benda, pasti akan menggunakan benda ini atau yang itu atau yang mana. Nah, di sini kita menggunakan kore, sore, dan are. Contohnya, kore wa ikura desu ka? Ini itu benda harganya berapa sih? Ikura di sini untuk menanyakan harga dan korenya itu untuk menyatakan benda ini. Atau sore wa 3000 yen desu. Benda itu harganya 3000 yen. Sorenya itu menunjukkan benda itu. Di sini sudah dirangkum. Kalau kore itu intinya benda ini atau benda yang ada di dekat kamu. Lalu sore adalah benda yang berada di depan kamu. Jadi sesuatu yang dekat dengan orang yang kamu bicarakan. Dan are itu benda yang ada di sana atau benda yang nggak dekat sama kamu dan lawan bicara kamu. Contohnya seperti di sini. Di sini are, kedua orang ini lokasinya agak berjauhan dengan benda yang ditunjuk. Kore di sini digunakan untuk benda ini karena dia sedang memegangnya. Lalu sore adalah digunakan untuk orang lawan bicaranya, atau kamu bisa misalnya sebagai orang ini menunjuk benda itu tapi dekat, berbeda dengan are. Lalu ada satu lagi, dore desu ka? Dore biasanya digunakan untuk tanya. Untuk kalimat ini diartiin yang mana yang kamu bicarain. Contohnya kamu lagi memegang pulpen dan pensil. Dore desu ka? Kamu menanyakan mana yang pulpen ini atau pensil ini. Untuk kata-kata tanya seperti dore dan nani itu beda ya, sama tidak bisa digabung dengan partikel wa atau ha minggu kemarin kalau misalnya kalian masih ingat, tapi menggunakan partikel ga. Untuk saat ini partikel ga belum akan dijelasin, tapi kalian untuk sementara harus mengingat rumus penggunaannya. Untuk dore dan nani itu menggunakan partikel ga, atau kata-kata tanya itu menggunakan atau diikuti dengan kata ga. Contohnya dore ga anata no pen desu ka? Yang mana sih pulpen kamu itu? Lalu kita masuk ke varietas lainnya, kono, sono, ano, dan dono. Itu keempat ini dihubungkan dengan kata benda atau noun. Kalau kalian misalnya memegang sesuatu atau menanyakan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang lebih spesifik daripada yang itu, menggunakan yang belakangnya no, bukan yang re. Misalnya tadi kan kore wa ikura desu ka? Ini tuh harganya berapa sih? Kalau misalnya kamu tahu bendanya, bisa menjadi lebih spesifik. Kono toke wa ikura desu ka? Jam ini berapa sih harganya? Menjadi lebih spesifik, bukan agak ambigu ininya itu apa, tapi dikasih tahu jam ini. Bisa digunain juga untuk sono dan ano. Sono toke wa, ano toke wa. Dan seperti yang tadi gue ucapin, untuk dono atau dore menggunakan ga, dan no nya itu diikuti dengan kata benda. Dono toke ga 3500 yen desu ka? Jam mana sih yang harganya 3500 yen? Bisa dibaca ya. Dono, karena dono itu kalimat kata untuk kata penanya atau kata yang digunakan untuk menanyakan, seperti dore bukan menggunakan partikel wa seperti tiga yang di atas nih, wa, tapi menggunakan ga. Ini singkat rumusnya. Kalau misalnya kalian ingin cepet tahu susunannya kayak gimana, sore, ano, no. Kalau untuk kata-katanya itu diikuti dengan ga. Lalu kita masuk ke koko, soko, asoko, dan doko.
koko, soko, dan doko itu lebih digunain untuk lokasi atau tempat. Misalnya di sini kamu ingin menanyakan harga jalan atau lokasi. Sumimasen, yubin kyoku wa doko desu ka? Kantor pos itu di mana sih? Atau permisi, kantor pos itu di mana? Yubin kyoku itu kantor pos. Kalian kalau belum tahu kata-kata lokasi, ada di bagian contoh percakapan ya, di bagian bawahnya. Di sini ada kata-kata tempat yang juga nanti bakal dibahas di contoh soal. Untuk ini gue nggak bakal bahas, ini untuk kalian baca sendiri aja. Ini ada percakapan-percakapan yang menggunakan kono, sono, ano, kore, are, sore, dan koko, doko, asoko gitu. Ini untuk pegangan aja, untuk referensi lebih banyak. Lanjut lagi, kalau misalnya kamu menjawab tadi orang yang menanyakan asoko des, di situ. Atau kalau lebih spesifiknya yubin kyoku wa asoko des, kantor posnya ada di situ. Sekali lagi, untuk yang belakangan ko itu untuk menyatakan tempat. Lalu kita lanjut ke dare no. Dare itu siapa. Dan kalau misalnya no itu digunain biasanya untuk kepemilikan, yang minggu kemarin sudah kita belajarin. Jadi contohnya, kore wa dare no kaban desu ka? Ini, tas ini milik siapa? Sore wa Susan no kaban desu. Itu adalah tas milik Susan. Lanjut lagi ke noun mo. Mo di sini itu digunain kalau misalnya dua hal atau dua benda atau mungkin dua orang, tapi lebih umumnya itu noun, kata benda, itu memiliki sifat yang sama atau memiliki keterangan yang sama. Item A is this, item B is this too. Kita masuk aja langsung ke contohnya deh biar nggak bingung. Takeshi-san wa Nihonjin desu. Michiko-san mo Nihonjin desu. Takeshi adalah orang Jepang. Michiko juga orang Jepang. Jadi mo di sini diartikan untuk to atau bisa diartikan juga sebagai juga. Contohnya ada di sini ya. Shared property atau memiliki keterangan yang sama atau semacamnya. Bisa dibaca lebih lengkap aja kalau misalnya masih bingung. Gue hanya menjelaskan secara ringkasnya saja. Lalu yang keenam, noun dibarengi dengan janai des. Kalau di minggu pertama untuk kalimat menyatakan kalimat atau menyatakan sesuatu menggunakan desu, dan yang kita pelajarin janai desu itu adalah bentuk negatifnya atau bentuk not-nya. Contohnya adalah Yamada-san wa gakusei janai desu. Yamada bukan seorang murid. Kalau misalnya kalimat positifnya itu atau kalimat pernyataannya itu Yamada-san wa gakusei desu, sementara kalau dia bukan seorang murid menggunakan janai desu. Ada variasi untuk penggunaan kalimat negatif. Ada ja arimasen dan dewa arimasen. Ketiganya itu sama. Yang membedakannya itu ja arimasen untuk penggunaan di percakapan itu lebih formal, sementara dewa arimasen itu yang tingkat paling formalnya atau lebih cocok dalam penggunaan tulis menulis atau karya ilmiah, kayak kalimat bakunya seperti itu deh. Jadi ini dari atas ke bawah makin baku atau makin formal. Lalu lanjut ke 7, bla 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 ne dan bla 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 yo. Bla 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 itu maksudnya sebuah kalimat diakhiri dengan ne atau diakhiri dengan yo. Ya, kalimat yang diakhiri dengan ne atau yo itu biasanya untuk menanyakan atau mengkonfirmasi atau kayak iya sih lebih ke menanyakan. Kita masuk ke contohnya aja coba. Risa no senko wa bungaku desu ne. Kayak ada apa sih? Bener nggak sih kayak ibarat tadi di akhir kalimatnya ada nadanya gitu. Major kamu itu literatur bukan sih? Kalau enggak
Li, major kamu itu literatur kan, seperti itu misalnya. Atau juga kore wa niku janai desu ne, ini tuh bukan daging kan, ini tuh bukan daging ya, seperti itu untuk ne. Dan kalau misalnya yo itu digunain untuk memastikan atau mempertegas. Contohnya tonkatsu wa sakana janai desu yo, biar kupastikan tonkatsu itu bukan ikan. Aku nggak tahu ya tonkatsu itu apa, tapi di sini untuk contohnya itu seperti ini. Tapi yang lebih gampangnya itu mungkin di contoh keduanya. Smith san wa Inggris jin desu yo. Nona Smith itu orang Inggris kalau kamu belum tahu, atau bisa juga diubah menjadi yang lebih gampang gini. Nona Smith itu orang Inggris loh. Jadi yo itu bisa juga sebagai lo. Kalau loh LHO lo gimana ya? Lo seperti ini. Untuk yo kalau kamu mau, kalian yang ingin lebih gampang dimengertinya. Di sini ada hyogen note. Ini untuk tambah-tambahan aja. Kalau untuk kehidupan sehari-hari itu ada penggunaan yang lebih bagusnya. Ini juga ada tambahan, kalau kalian nggak tahu mata uang di Jepang itu gimana, sekilas nggak jauh beda ya kayak di Indonesia, tapi malah di Jepang mungkin lebih banyak koin-koinnya. Ini untuk tambahan-tambahan aja, tapi ini lumayan penting kalau aku baca-baca juga. Kita lanjut. Yang ini tadi kalian baca-baca, ini vocabnya itu sangat berguna banget ya buat di latihan soal sama tadi untuk materinya. Jadi harap dibaca walaupun sedikit-sedikit, sekilas nggak apa-apa. Kita coba lihat sekilas untuk materi latihan minggu kelima. Di sini seperti kemarin ada yang nanyain, kemarin kalau bagian kemarin itu jam, kalau ini bagian ini uang-uangan. Yang di kotak ini itu tabel pembantu doang kalau kalian lupa sedikit. Ini sanbyaku, yang di garis bawain berarti ada yang sedikit berbeda. Kan sanhyaku kan ya, tapi di sini jadinya sanbyaku. Ini yang lebih tepatnya itu, atau yang benar itu menggunakan byaku ya. Untuk 8 itu menggunakan pyaku, pakai yang bundaran. Tadi yang 3 itu pakai kutip 2. Ini juga berlaku untuk di ribuan, sanzen, bukan sansen. Dan juga di 8 hasen, bukan pakai P lagi ya. Kalian ikutin aja untuk format penulisannya. Ini apa sih, mengubah angka-angkanya menjadi hiragana, bukan menjadi kanji ya, tapi dijadiin hiragana, ditulis-tulis. Lalu untuk yang B itu ada contohnya. Ada yang bertanya, harga pulpen ini berapa sih? Nanti kalian menjawabnya sesuai harga yang sudah diterakan. 80 yen desu. Ini sudah dikasih tahu ya nama-nama bendanya, jadi kalian bisa langsung tulis, atau mungkin kalau kalian bingung bisa juga lihat di vocab yang di sini ada kok, di bagian things ada harganya juga udah dicantumin, jadi gampang, tinggal dimasukin aja, dibuat kalimat jawabnya aja. Kalau misalnya nggak usah pakai kalimat tanyanya kalau kebanyakan. Lalu untuk bagian 2-nya ini ke copy 2 kali nggak apa-apa, kalian abain aja salah satunya aja yang dibaca. Contohnya ini di contoh 1 ada yang bertanya, sore wa nan desu ka? Kore wa pen desu. Sementara di contoh 2, kore wa nan desu ka? Sore wa T-shirts desu. Seharusnya ini apa sih? Ini apa sih? Ini berbarengan, berduaan, tapi untuk sendiri nggak apa-apa kok. Jadi 12 ke 12 kebanyakan sih. Ya udah nggak apa-apa deh. Soalnya juga nggak banyak sih. Kebanyakan ya. Ya udah, salah satu dari lingkaran aja. Salah.
salah satu aja, yang ini atau yang ini nggak apa-apa. Lalu yang B itu kalian seperti yang tadi ditanyain, ada disediain ininya. Sementara kalau ini itu lokasi-lokasi bendanya, lokasi-lokasi deh, nama-nama tempat atau bangunannya. Yang ini yang dicontoh adalah perpustakaan, yang ini adalah universitas, ini bank, ini kantor pos, ini kafe. Tinggal diubah aja di sininya, gampang kan, bisa kok pasti. Semangat. Lanjutnya itu kalian bagian untuk yang bertanya-nya. Kalian bertanya, lokasi bank itu di mana ya? Sumimasen, ginko wa doko desu ka? Kalian juga kalau bisa menggunakan ditulis jawabannya. Jadi ABA-nya itu semuanya ditulis ya. Asoko des, ada di sana. Pakai asoko karena jauh, bukan ada di sekitar kita. Arigatou gozaimasu. Ini nggak usah juga nggak apa-apa sih, tapi ya terserah kalian. Ini udah ada lokasinya, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang ditunjukin, ada yang bla bla bla. Jadi tinggal dikerjain. Semangat, ini adalah minggu terakhir. Semangat juga UASnya, semoga disukseskan. Semoga ketemu lagi di tahun 2021. Terima kasih.